Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた風が世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕のことは濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕のこと最高のままHello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukyue bernyanyi tagendong untuk menghibur para arwah itu. Semua orang yang ada tampak takjub dengan nyanyian Sukyue. Ergozi yang tadinya terjerat oleh arwah, akhirnya dia bisa lepas dari jeratan itu. Kabut yang ada di makam ini pun juga menghilang. Meski begitu, Sukyue tidak berhenti bernyanyi, karena penghalangnya sampai saat ini belum juga terbuka. Dalam hati Immortal, dia berhasil menyingkirkan kabutnya. Ini adalah pertama kalinya semuanya berjalan semulus ini. Sukyue bertanya, kenapa tirai cahaya masih belum terbuka? Immortal menjelaskan, yang mengontrol tirai cahaya ini adalah batu nisan tertua. Mungkin dia masih belum tersentuh. Kemudian Sukyue bernyanyi kembali. Meski Sukyue bernyanyi sampai mulutnya kering, tapi tirainya tetap tidak terbuka. Bai Chiling berkata, terakhir kali aku datang ke istana pemurnian bulan, aku nggak bisa melewati tahap terakhir. Kali ini, Wang Daicui datang membantuku. Aku pikir aku bisa memenangkannya, tapi aku nggak menduga. Ternyata ini jauh lebih sulit. Dalam pikiran Sukyue, enggak. Aku sudah mencoba semua jenis lagu. Bagaimana mungkin itu sama sekali tidak beresonansi? Sekarang Sukyue fokus pada batu nisan yang ada di depannya. Fei bertanya, Kak, apakah ada cara untuk membuka tirainya? Sukyue dengan percaya diri berkata, tenang aja, serahkan aja padaku. Sukyue mendekat ke arah nisan itu dan berkata, hei, aku telah bercinta dengan ibumu. Arwah yang berada dalam batu nisan ini sangat marah. Bocah sialan, berani-beraninya kau berbicara seperti itu. Semua orang yang ada tampak bingung. Apa yang terjadi? Fei bertanya, Kak, apa yang kau lakukan? Kenapa hantu ini tiba-tiba marah? Sukyue berkata, hahaha, dasar kau orang tua bau. Aku tahu kau berpura-pura tidak beresonansi. Itu bukan karena kau tidak memiliki simpati sama sekali, tapi kesadaranmu masih belum mati. Dan kau secara aktif melawan itu semua. Aku ini udah punya suara yang seksi. Seharusnya semua hantu akan melompat setelah mendengarnya. Arwah ini berkata, aku adalah hantu pelindung tempat ini. Kalian semua tidak bisa masuk tanpa seizinku. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan kotak brokat itu. Bai Chiling berkata, ternyata kau bukan hantu biasa. Hantu seharusnya sudah kehilangan kesadarannya. Kenapa kau masih tetap sadar? Arwah ini berkata, hahaha, batu spiritual Tao di dalam kotak brokat telah memberiku nutrisi. Dalam 100 tahun, aku akan bisa membuat tubuh baru dan meninggalkan tempat hantu ini. Kalian tidak akan bisa mengambil kotak brokat itu. Sukyue berkata, kau itu cuma hantu yang menjaga tirai cahaya. Berani-beraninya seorang penjaga mencuri. Aku sarankan sebaiknya kau cepat menyerah. Arwah itu menjawab, hahaha, hanya aku yang bisa mengendalikan tirai cahaya. Bagaimana bisa aku menyerahkannya? Kalian semua, nyala dari sini. Sukyue berkata kepada Bai Chiling, orang ini tidak bersedia untuk bekerja sama. Immortal Bai, apa kau punya cara lain untuk melewati tirai cahaya ini? Bai Chiling berkata, tirai cahaya dilindungi oleh hantu ini. Jika itu tidak membiarkan kita masuk, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hantu itu kebal terhadap semua jenis serangan, dan kita tidak bisa melukainya. Sukyue berkata lagi, Immortal Pai, bisakah kau jelaskan lebih detail apa yang akan kau lakukan setelah mendapatkan batu spiritual Tao berpola 3? Bai Chiling mengatakan, batu spiritual Tao berpola 3 bisa mengembalikan basis kultivasiku. Aku bisa melewati kehampaan dan kembali ke duniaku. Sukyue melanjutkan pertanyaannya, jadi apakah akhir tujuannya adalah untuk pulang? Benar kan? Jika kau bisa langsung kembali, apakah kau masih butuh batu spiritual Tao? Bai Chiling berkata, jika aku bisa kembali ke duniaku, aku bisa menyembuhkan lukaku,
meski tanpa batu spiritual Tao. Tapi Sukue langsung memotong. Oke, aku mengerti. Aku punya semacam jimat yang disebut jimat pemecah ruang. Dengan memakai itu, aku bisa membantumu melewati kehampaan. Dan kau bisa pulang tanpa memulihkan kultivasimu terlebih dahulu. Tapi bahan terakhirnya masih belum ditemukan. Itu adalah abu immortal hitam. Aku pikir sisa-sisa mayat hantu ini pastilah abu hitam. Kita akan menggali makamnya dan mengumpulkan bahannya. Dengan begini, kau bisa pulang. Pai Chiling menjawab, itu masuk akal. Jika aku bisa kembali ke Danau Giok, aku akan memberimu harta karun di masa depan. Kita tidak harus mendapatkan batu spiritual Tao. Arwah itu mendengar pembicaraan mereka berdua dan langsung panik. Tunggu. Apa yang kalian katakan? Jangan menggali abuku. Sukue berkata lagi, kalian semua udah mati. Jadi kenapa kalian peduli kalau kami menggali abunya? Kalau kau tidak senang, kemarilah dan hentikan kami. Itu pun jika kau mampu. Dalam hati arwah ini, rahasia kenapa aku abadi adalah karena abuku. Jika abunya diambil, aku pasti akan lenyap. Arwah ini langsung berinisiatif. Tunggu sebentar. Kau ingin mengembalikan kultivasimu kan? Ada harta karun lain di dalam tirai cahaya ini. Jadi kau bisa mengambilnya. Arwah itu mengeluarkan 2 kotak brokat. Kotak brokat ini berisi teknik sihir tingkat Earth Immortal. Ada juga telur keberuntungan di dalam kotak brokat ini. 2 benda ini bisa kau ambil sekarang. Pai Chiling berkata, yang aku butuhkan adalah batu spiritual Tao untuk memulihkan kultivasiku. Apa gunanya 2 benda ini? Arwah itu menjawab, Oke, aku akan menyerahkan yang lain. Mungkin ada barang lain yang kau suka yang bisa menggantikan batu spiritual Tao. Sukue tampak malas mendengarkan arwah ini. Omong kosong, kau itu cuma tidak ingin menyerahkan batu spiritual Tao kan? Nyala dari sini, aku akan menggali makam ini. Arwah itu berteriak, jangan! Dalam hatinya, dasar sialan bocah tahap from sintesis ini. Jika aku masih hidup, aku bisa membunuh ratusan tahap from sintesis dengan 1 tamparan. Sekarang, dia benar-benar berani bersikap liar di depanku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak bersikap sopan. Nutrisi yang aku terima selama ratusan tahun, aku akan menggunakan semuanya hari ini. Setelah membunuhmu, aku akan mengumpulkannya lagi selama ribuan tahun. Matilah kalian! Arwah itu mengeluarkan sebuah aura. Aura ini berwarna merah pekat. Pai Chiling langsung membuat penghalang. Arwah itu berkata, hei wanita tua human immortal, kau pikir bisa menghentikanku? Aku bisa merasakan kalau kau sedang terluka parah. Dan sekarang, kultivasimu hanya setara dengan tahap Mahayana. Pai Chiling membalas, bagaimana denganmu? Kau itu cuma sisa dari sinar jiwa. Dengan mengeluarkan serangan seperti ini, pasti dalam 1/4 jam kau akan kelelahan dan musnah. Chiang Hongyan juga ikut membantu. Immortal, aku akan membantumu. Tidak hanya Chiang Hongyan, Sukue pun juga ikut membantu dengan Sky Thunder Seal-nya. Tapi serangan-serangan itu tidak bisa melukai arwah ini. Master Dong ingin ikut membantu, tapi Immortal langsung berkata, kau mundurlah, pertempuran semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kau campuri. Sukue pun juga khawatir dengan keadaan ini. Dalam hatinya, sulit untuk mengatakan kecelakaan apa yang mungkin terjadi kalau terus melawannya. Fei juga ada di sini. Aku nggak bisa mengambil resiko. Jadi, aku harus bertarung dengan cepat. Aku masih punya jimat emas tak terkalahkan. Nggak peduli seberapa kuat tirai cahaya itu. Aku bisa langsung menerobosnya dalam kondisi tak terkalahkan. Aku akan langsung mengambil kotak brokatnya, lalu segera pergi untuk melarikan diri. Ini pasti bukanlah masalah. Jimat emas tak terkalahkan tidak bisa dibeli di mall. Aku nggak tahu berapa bulan atau tahun aku bisa mendapatkannya lagi. Menggunakan kartu draft terakhirku demi mendapatkan kepercayaan dari Pai Chiling, apakah itu layak? Kalau dipikir-pikir, tentu aja itu layak. Bagaimanapun, tubuh aslinya adalah gadis cantik tahap human immortal. Kultivasinya tinggi dan orangnya cantik. Siapa juga yang tidak mau dengannya? Dengan motivasi mesumnya, Sukue segera berlari menuju tirai ini. Immortal Pai, kau tahan serangannya ya. Aku akan mengambil kotak brokatnya. Pai Chiling langsung berteriak, Tunggu, jangan gegabah. Bahkan Golden Immortal tidak bisa menembus tirai cahaya itu. Kau pasti akan mati. Sukue mencoba untuk memukul arwah ini, tapi sayangnya pukulannya tidak bisa mengenai arwah itu. Arwah itu tampak sombong. Mau menyerangku dengan pukulan? Dasar bocah bau kencur, kau bahkan tidak bisa menyentuhku. Tapi Sukue tidak melanjutkan serangannya kepada arwah itu. Dia terus saja berlari ke depan menuju ke arah tirai. Arwah itu berkata, di depan sana adalah tirai cahaya. Sebelum kau menyentuhnya, kau pasti akan hancur lebur. Chiang Hongyan dan Fei tampak panik dengan apa yang dilakukan oleh Sukue. Sukue langsung menggunakan jimat Golden Invincible Talisman, dan tubuhnya sekarang terlindung oleh penghalang emas. Dengan menggunakan itu, Sukue berhasil melewati penghalangnya. Semua orang tampak bingung kenapa Sukue bisa melewati penghalang itu dengan mudah. Ditambah lagi, arwah ini sangat kesal. Tidak! Bocah, apa kau tahu brokat mana yang menyembunyikan batu spiritual Tao? Sukue menjawab, kau bertanya, kotak mana yang berisi batu spiritual Tao berpola 3?
Kau jangan bercanda lah. Tentu aja aku gak perlu mencarinya. Aku ambil aja semuanya. Setelah Sukue mengambil brokat itu semua, sistem memberitahukan bahwa waktu penggunaan jimat emas tersisa tinggal 5 detik lagi. Tapi Sukue melihat ke arah depan. Ada sebuah telur yang berdiri sendiri. Dan telur itu memancarkan cahaya. Sistem memberitahukan ini adalah telur ki keberuntungan. Chiang Hongyan memiliki tubuh ki keberuntungan yang tidak lengkap. Jika dia memurnikannya, tubuhnya akan dipromosikan menjadi tubuh ki keberuntungan yang lengkap. Hahaha, tampaknya aku mendapatkan barang yang bagus lagi. Aku harus membawa ini untuk Chiang Hongyan. Waktu penggunaan jimat terus berkurang. Sekarang tinggal tersisa 3 detik lagi. Arwah ini tampak bingung. Kenapa dia gak mati? Sial, kau bahkan masih mau mengambil telur ki keberuntungan itu. Dasar bocah sialan. Dan orang-orang yang lainnya sangat panik karena Sukue berlama-lama di dalam penghalang itu. Mereka semua meminta Sukue agar cepat keluar dari penghalang ini. Setelah mendapatkan telur itu, Sukue segera berlari keluar. Dan untungnya, waktunya sangat tepat sekali. Saat waktunya telah habis, Sukue telah keluar dari penghalang itu. Tapi, Sukue sempat bersentuhan sedikit dengan tirai ini. Sehingga, Sukue mendapatkan sedikit luka. Fei tampak khawatir. Kakak, apa kau baik-baik aja? Berbeda halnya dengan arwah itu. Dia tidak khawatir, melainkan dia marah besar. Berani-beraninya kau mengambil batu spiritual tauku. Matilah kau bocah. Arwah ini menyerang Sukue. Tapi dengan cepat, Chiang Hongyan dan Pai Chiling membuat penghalang sehingga Sukue berhasil selamat dari serangan itu. Saat mereka sibuk bertarung, Fei mengambil kesempatan. Berani-beraninya kau mengganggu kakakku. Ini kan kuburanmu? Lihat aja, aku akan menggali abumu. Arwah itu sangat marah. Manusia, kau cari mati. Tapi saat dia ingin menyerang Fei, lagi-lagi Chiang Hongyan dan Pai Chiling membuat penghalang sehingga Su Fei terlindungi dari serangan itu. Dengan cepat, Fei menggali kuburannya dan mengeluarkan abu dari immortal ini. Guci yang menyimpan abu itu langsung pecah berantakan dan abunya tersebar kemana-mana. Dengan abunya yang telah tersebar, arwah itu pun juga ikut menghilang. Chiang Hongyan bertanya kepada Fei, bagaimana kau tahu kalau abu itu adalah kelemahannya? Fei menjawab, saat kakak bilang akan menggali abunya, dia sangat gugup dan sangat aneh. Makanya aku berpikir bahwa itu adalah kelemahannya. Lalu Fei pergi ke arah Sukue. Dia bertanya, Kak, apa kau baik-baik aja? Sukue menjawab, tenang aja, aku baik-baik aja kok. Tapi tindakanmu sangat hebat, kakak bangga padamu. Fei tampak bingung. Kakak, apa-apaan? Kau barusan aja muntah darah, bagaimana sekarang kau baik-baik aja? Sukue menjawab, Fei, kakakmu ini adalah orang kuat. Mana mungkin hal seperti itu aja bisa melukai kakakmu. Lalu Sukue membuka satu kotak brokat yang berisikan batu tau berpola 3. Sukue bertanya pada Pai Chiling, ini adalah batu spiritual taunya, apa kau ingin mengambilnya? Pai Chiling berkata, benar, ini adalah batu spiritual tau berpola 3. Akhirnya aku mendapatkan harta karun ini. Sukue langsung menyerahkannya kepada Pai Chiling. Udah, ambil ini, Pai Chiling berkata. Wang Dacuy, meskipun aku berjanji akan membaginya setengah, tapi dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa membelahnya. Sukue menjawab, iya aku tahu kok, kau bisa mengambil semuanya dulu, dan belum terlambat untuk memberikan setengahnya lagi pada saat kekuatanmu sudah pulih. Wang Dacuy, kau yakin? Sukue menjawab lagi. Udah, nggak usah terlalu banyak kau pikirkan. Lalu Fei bertanya, kakak, apa aja yang kau bawa kembali? Oh iya, ini untukmu gadis kecil. Ini disebut telur ki keberuntungan. Jika kau memurnikannya, kau bisa menyempurnakan tubuh ki keberuntunganmu. Chiang Hongyan agak bingung. Apa? Tubuh ki keberuntungan? Pai Chiling berkata, Kau punya tubuh ki keberuntungan? Chiang Hongyan menjawab, aku nggak tahu. Yang aku tahu, setiap orang yang mendekatiku sebelumnya akan mendapatkan nasib buruk. Jadi, semua orang tidak ada yang berani mendekatiku. Pai Chiling akhirnya sadar. Benar, itu adalah fondasi tubuh ki keberuntungan. Nasib buruk adalah efek serangan balik karena kau belum sepenuhnya mencapai tubuh ki keberuntungan. Gadis Hongyan, ini adalah token kolam Gyoku. Jika suatu saat kau datang ke duniaku, datanglah ke kolam Gyok dan temui aku. Aku pasti akan membantumu mencapai ranah immortal. Sukue bertanya, kolam Gyok, memangnya di mana itu? Pai Chiling menjelaskan, saat kau menerobos ke tahap Mahayana, pecahan kehampaan menuju dunia immortal akan datang. Kau bisa menggunakan token ini untuk menemuiku di kolam Gyok. Dengan kualifikasimu, kau bisa menjadi murid pelatihan utama di kolam Gyoku. Chiang Hongyan menerima token Gyok itu dan mengucapkan terima kasih kepada Pai Chiling. Sukue tampak iri. Hei Immortal Pai Chiling, aku juga mau token Gyokmu. Pai Chiling menjawab, tapi Wang Dacuy, kolam Gyokku hanya merekrut murid wanita, jadi kau tidak bisa mendapatkannya. Sukue tampak senang. Apa? Semuanya murid wanita? Iya, itu benar. Sukue langsung mendekat kepada Chiang Hongyan. Gadis kecil, pembuatan token ini terlalu kasar dan jelek banget. Kenapa tidak aku saja yang menyimpannya? Aku takut itu akan melukai tanganmu. Su Fei tampak kesal. Kak, seriuslah dikit.
Kau masih ingin pergi ke kolam giok untuk bertemu wanita-wanita itu? Padahal kan kau sudah punya kakak Hongyan yang cantik. Kalau kau tetap melakukan itu, aku akan menghajarmu sampai mati. Sekarang, Pai Cailing sudah mendapatkan batu spiritual Tao. Dan tujuan perjalanannya ke Istana Pemurnian Bulan sudah selesai. Jadi, Sukyue dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan melanjutkan perjalanannya di Istana Pemurnian Bulan. Di malam hari, kelompok itu berkemah dan istirahat. Chiang Hongyan mengajarkan Fei cara untuk berkultivasi. Dan Ergozi sangat menikmati pijatan dari Tairitian. Sedangkan Sukyue sedang sibuk memeriksa panen yang didapatkannya. Sukyue mendapatkan 100 kristal roh tingkat rendah. 1 kristal roh tingkat rendah sebanding dengan 100 batu spiritual tingkat atas. Sukyue juga mendapatkan slip geoteknik, yaitu Tai God Thunder Sword. Ini adalah teknik immortal tingkat rendah. Teknik ini cukup kuat dan cocok dengan teknik petir milik Sukyue. Lalu Sukyue juga mendapatkan sisik bunga sejati, tapi barang ini masih belum bisa diidentifikasi oleh sistem. Apa-apaan ini? Ternyata ada sesuatu yang tidak diketahui oleh sistem. Yaudah, lupain aja lah. Benda ini mirip dengan sisik naga besar. Mungkin ini bisa digunakan sebagai perisai di masa depan. Dan untuk Taiga Thunder, aku akan coba untuk melatihnya. Tapi barang-barang ini masih belum bisa memberikanku peningkatan yang signifikan. Kayaknya aku harus mendapatkan batu spiritual Tao terlebih dahulu, agar kekuatanku bisa naik secara signifikan. Keesokan harinya, pria yang bergaya pengemis itu bertemu dengan Sukyue. Lalu mereka pergi ke gunung es yang telah mereka bicarakan dulu. Tibalah mereka di sebuah gunung es. Sukyue berkata, "Apakah ini gunung es yang kau bicarakan?" Pria itu menjawab, "Iya Tuan Muda, gunung es ini memblokir satu-satunya jalan. Jika kau bisa mencairkan gunung esnya, kau bisa masuk ke jalannya. Di belakang jalan itu adalah kedalaman Istana Pemurnian Bulan yang belum pernah dilangkahi oleh siapapun selama ribuan tahun. Pasti ada keuntungan yang tak terhitung jumlahnya di sana." Sukyue menjawab, "Jika ingin mencairkan gunung es ini dengan apiku, aku takut itu akan membutuhkan waktu yang lama. Bisakah kau temukan lokasi jalurnya? Jadi lebih baik kau temukan dulu jalurnya, sehingga kita hanya fokus mencairkan di jalur yang tepat. Tidak perlu mencairkan seluruh gunung ini." Setelah pria ini menentukan arahnya, Sukyue langsung mencairkan es itu dengan apinya. Es itu pun langsung mencair dengan mudah. Pria ini tampak takjub. "Terakhir kali aku datang ke gunung es ini, aku dan temanku tidak bisa memecahkan gunung es sepanjang malam. Nyala api Tuhan ini benar-benar sangat kuat." Pria itu berkata, "Lihat, ada sebuah pintu di ujung sana. Ayo kita cepat masuk." Mereka semua pun berjalan masuk. Tibalah mereka di depan pintu itu. Sukyue berkata, "Apakah ini pintunya? Terus, bagaimana cara kita masuk?" Pria ini berkata, "Aku juga sih nggak tahu. Tapi tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri dan mereka terseret ke dalamnya. Saat mereka tersadar, mereka telah berada di sebuah tempat yang tidak diketahui tempatnya." Sukyue berkata, "Hongyan, Fei, apa kalian baik-baik aja?" "Nggak ada masalah besar sih. Sepertinya gerbang itu adalah sebuah lingkaran teleportasi." Sukyue tampak marah. "Sialan kau, apa kau mencoba menipuku? Bagaimana dengan harta karunia?" Pria itu meminta maaf. Tuan, ini juga pertama kalinya aku kesini. Jadi aku juga nggak tahu." Sukyue berkata lagi, "Kau sebaiknya berdoa aja agar kita tidak mengalami kecelakaan. Kalau tidak, aku akan jadi yang pertama untuk membunuhmu." Lalu Sukyue memandang ke arah langit. Sinar matahari. Bukankah kita ada di dalam Istana Pemurnian Bulan? Ergozi langsung berteriak, "Bocah, coba lihat ke sini. Sepertinya ada kota di sana. Aku bisa merasakan ada banyak orang kuat di dalam kota itu. Energi mereka setidaknya itu berada di atas half immortal." Tiba-tiba, sebuah token kayu muncul di hadapan mereka. Masing-masing mendapatkan satu. Dan di dalam token kayu itu berisikan nama mereka dan jumlah kebaikan dan kejahatan yang mereka miliki. Fei bertanya, "Token kayu apa ini? Di sini juga ada nama kita. Ditambah lagi ada kebaikan dan kejahatan. Apakah ini untuk menilai kita?" Ergozi berkata, "Tempat ini tampaknya nggak sederhana. Itu bahkan bisa mengidentifikasi identitasku yang sebenarnya." Tampaknya ada clue di sini. Memang identitasnya Ergozi siapa ya? Saat mereka bingung, tiba-tiba sekumpulan orang datang mendekat ke mereka. Semua orang yang datang ke arah mereka, kultivasinya berada di tahap half immortal. Dan yang tertinggi, ada di Earth Immortal. Mereka berteriak-teriak, "Teman, jangan pergi! Kemarilah!" Mereka yang datang ini tampak sangat baik pada Sukyue dan kawan-kawan. Sukyue tampak panik. Tampaknya ini sudah berakhir. Banyak sekali kekuatan di ranah immortal. Aku nggak bisa melawan mereka semua. Seorang pria langsung menepuk pundak Sukyue. "Adik kecil, pasti sulit untuk melakukan perjalanan jauh kan? Apakah ini pertama kalinya kau datang di desa kebaikan dan kejahatan? Bagaimana kalau aku memperkenalkannya padamu? Oh iya, apa kau lapar? Aku akan membawakanmu makanan yang lezat." Sukyue tampak bingung. Apa yang terjadi di sini? Tidak hanya Sukyue yang didekati, tapi Chiang Hongyan dan Fei, Ergozi juga didekati oleh mereka. Mereka semua sangat baik pada mereka.
Sukui makin tampak bingung. Seorang saja dari ranah Earth Immortal bisa menguasai benua Swansea tanpa masalah. Ditambah lagi ada Diamond Factor. Kekuatannya sebanding dengan Earth Immortal. Kenapa mereka menyambut kami dengan sangat baik? Mungkinkah karena token ini? Di sisi lain, pria yang bergaya pengemis bertemu dengan kakaknya. Adik kedua, apakah benar itu kau? Pria itu berkata. Kakak, dengan cepat dia langsung memeluk kakaknya. Kakak, aku gak menduga bisa melihatmu lagi. Kakaknya bertanya. Adik, kenapa kau datang ke tempat hantu ini? Adiknya menjawab. Kau menghilang secara misterius saat di sana pemurnian bulan terakhir kali. Apa kau terjebak di sini? Kakaknya menjelaskan. Hah, itu cerita yang panjang. Apakah mereka temanmu? Iya benar, tanpa mereka, aku tidak bisa datang ke sini. Lalu kakaknya itu menjelaskan kepada orang-orang di sana. Semuanya, dengarkan baik-baik. Tolong lepaskan mereka, karena mereka adalah kenalanku. Semua orang yang ada di situ tampak lemas. Mereka ternyata adalah kenalan. Poin kebaikannya jadi terbang deh. Pria ini mengajak mereka semua ke tempat makan. Penjaga toko, tolong kau bawakan hidangan terbaik ke sini. Penjaga toko itu berkata, semuanya, apa kalian baru datang ke desa kebaikan dan kejahatan ini? Anggur dan makanan ini adalah sambutan untuk kalian semua. Aku yang mentraktirnya. Pria itu berkata, penjaga toko, ini... Penjaga toko itu menjawab, hehe, santai aja, gak apa-apa kok. Dia berkata seperti itu sambil melihat token kayunya. Pria yang bergaya pengemis itu bertanya pada kakaknya, Kak, apa yang barusan itu? Kakaknya menjawab, kau seharusnya sudah bisa menebak. Desa ini disebut desa kebaikan dan kejahatan. Semua orang akan mendapatkan token kayu yang mencatat nilai kebaikan dan kejahatan. Lakukanlah banyak perbuatan baik dan kalian bisa mengumpulkan poin kebaikan. Chiang Hongyan berkata, gak heran, banyak sekali orang yang kuat menyambut kami barusan. Sukui menambahkan, memangnya apa efeknya mengumpulkan poin kebaikan? Apakah itu bisa membeli sesuatu di mall? Pria ini menjawab, mall? Aku gak mengerti apa yang dikatakan Tuan Muda. Kalian semua seharusnya sudah sadar. Orang-orang kuat di sini layaknya awan. Mereka adalah yang terbaik di dunia. Tapi kenapa mereka semua tertumpuk di sini? Itu karena tidak ada seorang pun yang bisa pergi dari sini. Bahkan jika kau coba kabur, kau bahkan tetap kembali ke desa ini. Satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan mengumpulkan 10.000 poin kebaikan. Sukui bertanya lagi, apakah 10.000 poin itu sulit? Orang itu menjelaskan, aku menghibur kalian hari ini, itu bisa dianggap solusi bagi para pendatang baru. Dan aku mendapatkan 70 poin kebaikan sebagai hadiah. Su Feifei menjawab, 70 poin? Itu lumayan banyak dong. Berarti tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan 10.000 poin. Orang ini menjelaskan lagi, garis kecil, kau itu terlalu naif jika berpikir seperti itu. Jika poin kebaikan melebihi 500 poin, kecepatan untuk meningkatkannya akan menurun. Contohnya, jika kau menyelamatkan orang yang terluka, kau hanya akan mendapatkan selusin poin. Ada banyak orang kuat di desa kebaikan dan kejahatan. Semua orang berlomba-lomba melakukan perbuatan baik. Menurut kalian, berapa banyak yang bisa kalian lakukan? Jika kalian tidak datang hari ini, dan aku tidak punya kesempatan untuk menyambut kalian, itu mungkin akan membutuhkan berapa tahun untuk mengumpulkan 70 poin. Feifei tampak terkejut. Apa? Beberapa tahun? Ini sangat mengerikan. Lalu adiknya bertanya, Kak, apa kau pernah melihat seseorang pergi dari sini? Kakaknya berkata, aku belum lama datang ke desa kebaikan dan kejahatan ini. Dan aku belum pernah melihat seorang pun pergi dari sini. Tapi, ada banyak monster tua yang sudah terperangkap di sini selama ribuan tahun. Jika kalian ingin, kalian bisa bertanya pada mereka. Sukui lalu bertanya, Kakak, apa yang terjadi jika poin kejahatan meningkat? Dia menjelaskan, penilaian pada nilai kejahatan sangat ketat. Jika kau membuang sampah di jalan, meludah, atau mengumpat, maka poin itu akan meningkat dengan cepat. Coba kau lihat menara besi yang menjulang di luar. Saat poin kejahatanmu melebihi 100 poin, kau akan dikirim ke menara itu dengan hukum langit dan bumi. Hanya dengan melakukan perbuatan baik di dalam tower dan membuat poin kejahatan kembali ke 0, maka kau akan dilepaskan kembali. Tapi, perbuatan baik apa yang bisa dilakukan di dalam menara itu? Jika sekali aja tertangkap, itu setara dengan penjara seumur hidup. Sukui bertanya, ngomong-ngomong, pernahkah seseorang naik ke puncak menara? Pria itu berkata, katanya, saat poin kejahatan dikumpulkan sampai 10.000 poin, kau akan dipenjara di puncak menara. Aku sih belum pernah melihat orang gila seperti itu. Sukui langsung merespon. Tampaknya aku tahu cara memecahkan masalah ini. Su Feifei juga menjawab, Kakak, aku juga sudah tahu maksudmu. Kau itu memang adikku, otakmu itu sangat pintar. Sukui menambahkan lagi, mengumpulkan poin kebaikan itu sangat sulit, dan tidak mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Kunci untuk pergi dari sini pastilah menara besi itu. Kita harus segera mengumpulkan poin kejahatan dan berinisiatif untuk ditahan. Pria ini berkata, Tuan Muda, jangan main-main. Banyak orang yang mati setelah mereka ditahan. Ergozi juga berkata, apa yang kau tahu? Tidak mungkin kita bisa keluar dengan cara berbuat baik. Kita harus segera mulai membuat masalah. Sukui langsung memimpin komando.
Ayo kita berangkat. Fraksi ledakan surgawi akan berbuat kejahatan hari ini. Hahaha. Ergozi berkata, lihat, ada seorang anak di sana yang ingin makan manisan. Suki dengan cepat bergerak, mengambil manisan di tangan anak itu. Gadis kecil, aku akan mengambilnya. Kau itu tidak boleh makan gula. Perbuatan Suki ini membuat anak itu menangis dengan keras. Tapi sayangnya, apa-apaan ini? Kenapa poin kebaikanku meningkat 20 poin? Dan katanya, ini mencegah anak-anak mengalami kerusakan gigi. Sialan banget. VV bertanya, Kak, kenapa malah poin kebaikanmu meningkat? Aku juga nggak tahu. Seorang pria datang menghampiri mereka. Hei, ada apa denganmu? Berani-beraninya kau merebut permen dari anak kecil. Percaya atau tidak, aku akan memanggil penegak hukum untuk menangkap kalian dan memasukkan kalian ke dalam penjara. Sukue berkata, saudaraku, tenanglah. Aku memang mengambil permen anak itu, tapi aku malah mendapatkan poin kebaikan. Itu menjelaskan bahwa apa yang aku lakukan itu baik. Pria itu tampak kaget. Apa? Poin kebaikanmu meningkat? Aku barusan saja melihat dia mengganggu anak kecil. Kenapa dia bisa meningkatkan poin kebaikan? Ini nggak adil. Pasti ada yang salah. Seorang penegak hukum datang menghampiri mereka. Apa yang terjadi di sini? Kenapa berisik sekali? Pria itu berkata, Li Bukwai, coba kau berikan komentar. Memangnya apa yang terjadi? Li Bukwai ini adalah kultivator di tahap puncak Human Immortal. Dia adalah seorang penegak hukum. Penegak hukum adalah tim keamanan secara langsung diorganisir oleh para kultivator yang terjebak di desa kebaikan dan kejahatan. Mereka berkomitmen untuk menjaga ketertiban desa kebaikan dan kejahatan dan membimbing para kultivator untuk mendapatkan poin kebaikan. Hanya kultivator yang memiliki poin kebaikan lebih dari 2000 yang bisa bergabung dengan tim penegak hukum. Masyarakat umumnya mengagumi anggota tim penegak hukum. Mereka dianggap sebagai batu penjuru di desa kebaikan dan kejahatan. Pria ini menjelaskan lagi kepada penegak hukum itu. Li Bukwai, orang ini mengambil permen milik anakku, tapi poin kebaikannya malah meningkat. Aku nggak percaya itu. Li Bukwai juga tampak agak bingung. Memangnya ada hal semacam itu? Biar aku lihat dulu apa yang dikatakan oleh laporan Giok. Anggota senior dari tim penegak hukum bisa memanggil Giok berisikan laporan kebaikan dan kejahatan dan memenuhi syarat untuk melihat penambahan atau pengurangan poin kebaikan dan poin kejahatan siapapun. Setelah dia memeriksa, itu benar. Poin kebaikannya benar-benar meningkat. Alasannya mencegah anak-anak dari kerusakan gigi. Pria itu pun bingung. Apa itu kerusakan gigi? Aku hanya mendapatkan 5 poin dalam 2 tahun terakhir. Dan dia mendapatkan 20 poin sekaligus. Aku nggak terima ini. Li Bukwai langsung berkata lagi. Laporan Giok tidak pernah salah. Dia itu telah melakukan perbuatan baik. Udah, bubar semuanya. Jangan buat keributan di sini. Tiba-tiba, sistem memberitahukan bahwa Sukue mendapatkan 150.000 force point. Sukue kaget dong. Apa-apaan ini? Sistem menjelaskan, force point akan meningkat sesuai dengan peningkatan basis kultivasi target. Desa kebaikan dan kejahatan hampir semuanya berisi kultivator tahap immortal. Dan hadiah untuk sandiwara akan sangat tinggi. Dalam hati Sukue, sejak sistem di-upgrade, aku tidak pernah mendapatkan poin yang banyak. Ternyata, tempat ini adalah tempat suci untuk bersandiwara. Suveve berkata, Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sukue menjawab, jangan khawatir. Meskipun perbuatan jahat ini gagal, kita bisa melakukan perbuatan jahat lainnya. Kalian lihat menara itu kan? Yang paling jahat telah ditahan di sana. Kita akan menerobos ke sana dan melepaskan para tahanan. Ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Itu pasti akan memberi kita poin kejahatan yang banyak. Menara ini memiliki 8 lantai. Disebut menara penjaga. Yang paling atas disebut menara penjaga level pertama. Dan yang paling bawah adalah menara penjara level ke-8. Kita berpindah ke menara. Di dalam menara penjara level ke-4, sekelompok orang sedang merencanakan sesuatu. Hahaha, jika kita berhasil hari ini, mulai dari sekarang, kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan di desa kebaikan dan kejahatan. Si botak berkata, kau benar, ada banyak wanita cantik di sini. Saat aku keluar, aku akan menduduki semua wanita yang ada di sini. Hahaha, pria gondong menjawab, memangnya apa bagusnya wanita? Aku akan membantai seluruh desa dan menjadi penguasa yang sebenarnya. Minglao, apa kau benar-benar yakin? Orang tua ini sudah dipenjara hampir 1000 tahun dan aku sudah mencoba berbagai cara. Akhirnya, aku mendapatkan kesempatan ini. Tentu aja aku sangat percaya diri. Kalian bawa 3 penjaga kemari. Dan kemudian, orang tua ini akan mengejutkan mereka. Lalu, mengambil kartu kebaikan dan kejahatan mereka. Orang tua ini akan menggunakan metode rahasia untuk mendapatkan kartu kebaikan dan kejahatan yang mereka miliki.
poin kebaikan dan tim penegak hukum cukup bagi kita keluar dari tempat ini. Dengan perencanaan mereka ingin keluar dari penjara, video ini pun berakhir. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.